Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa Bang MJ TV Channel? Kali ini saya akan bincang-bincang santai ya, dengan para penggiat sosial lingkungan di RW 08. Nah, nanti kita akan banyak mendengar dari para penggiat RW 08 tentang bagaimana menggiatkan lingkungan di RW 08. Baik, di sini ada Pak RW 08, apa kabar Pak RW? Alhamdulillah baik Bang MJ. Ada Pak RT 07, apa kabar Pak RT? Alhamdulillah sehat. Ada Pak LMK, apa kabar Pak LMK? Baik. Alhamdulillah. Pak RW, Ya. boleh tanya nih Pak RW. Siap. Pak RW sudah berapa lama menjabat jadi RW 08 Pak? Untuk bulan ini kita tahun ketiga nih. Iya, jadi periode yang pertama ya. Sejak diangkat 2017 ya, 17, 19, 19 ya. 3 tahun ya. 3 tahun ya. RW. Berarti sama dengan para pengurus RT Pak ya? Ya, betul sama. Bentar lagi mau pemilihan dong Pak RW ya? Ya, betul. Ya. Selama aktif di kepengurusan RW, program kegiatan yang sudah dilaksanakan apa tuh Pak RW? Ya, baik. Banyak kegiatan yang kita lakukan di RW 08 sejak kita dilantik ya 2017 ya. Kita udah start, kita konsolidasi dengan para pengurus RT, kemudian juga kita bentuk kepengurusan PKK juga, Ibu-ibu Dasa Wisma kita libatkan semua unsur. Ya kita buat visi dan misi. Nah dari situ kita terjemahkan untuk kegiatan-kegiatan kita ya. Ya kita punya visi misi namanya Tiara. Itu tertib, indah, aman, ya, ramah ya, dan amanah. Nah itu kita singkat Tiara gitu ya. Jadi apa saja yang kita lakukan ya kita mengacu ke situ dari beberapa kegiatan diantaranya untuk dari visi misi tadi. Untuk tertib itu kita pertama kita konsolidasi dengan para pengurus RT untuk tertib administrasi. Tertib sini maksudnya tertib dalam hal pelayanan. Bagaimana kita melayani masyarakat ya agar masyarakat tuh merasa terbantu, terlayani ya. Saya selalu tekankan kepada para pengurus RT bahwa kita ini pelayan masyarakat, bukan minta dilayani masyarakat gitu loh. Jadi kita yang kalau perlu kita yang mendatangi masyarakat. Jadi bukan sebaliknya Pak RW ya? Bukan, kita nih pengabdi masyarakat. Jadi kita dikasih kepercayaan oleh masyarakat untuk kita kembali untuk membantu masyarakat juga situ. Nah, itu visi misi pertama itu tertib administrasi, kemudian juga tertib ya surat menyurat juga tertib semuanya dah. Itu kita canangkan kepada semua pengurus RT ya, maupun pengurus RW gitu. Kemudian juga aman, indah dulu ya, indah itu kita menghimbau kepada seluruh warga masyarakat ya, terutama RW 08 untuk kita selalu menjaga keindahan wilayah ya. Itu kita selalu berkoordinasi dengan para pengurus RT agar masing-masing ini punya unggulan nih. Unggulan kegiatan apa di RT? RT 1 unggulannya di pohon tanaman hias, di RT 2 umpama pohon tanaman toga gitu kan. Sampai akhirnya semuanya RT alhamdulillah sudah berjalan ya. Sampai kita ada buat taman ya, sebut taman makam ya yang menjadi maskot kita. Rupanya jeripaya kita juga dihargai pada tahun 2018 kemarin ya. Alhamdulillah kita masuk mewakili DKI Jakarta dalam lomba LBS tingkat nasional. Oh, luar biasa tuh. Nah, itu hasil jeripayah ya teman-teman kita. Menang tingkat nasional atau Iya. provinsi? Betul, itu nasional. Nasional. Nasional, iya. Apa nama lombanya Pak RW? LBS. LBS. Lomba bersih sehat Lomba bisa. tingkat nasional. Nah, itu juga di awal kepengurusan kita ya 2017 2018-nya kita langsung ditunjuk untuk mewakili ya. Sebelumnya juga di tingkat Jakarta Barat juga kita juara 1. Kemudian
Nah, di 2018 itulah kita dinominasikan untuk mengikuti lomba tingkat nasional. Alhamdulillah kita dapat yang kedua ya. Oh, Ini jadi di Jakarta dapat, Barat kita juara 1, ya. di tingkat nasional Ini yang dua. juara 2. Ya, juara 2. Oh, di nasional tuh Pak RW. Nasional, Luar alhamdulillah. biasa ya. Jadi Apa tuh Pak RW yang diunggulkan di program itu sehingga Ya. bisa jadi pemenang di tingkat Jakarta Barat Ya. sampai dibawa ke tingkat nasional? Nah, sebenarnya Yang itu kan menarik apa ya tuh, Pak RW? sesuai dengan temanya. Waktu itu kan kita setiap tahun kan ada lomba pemanfaatan lahan perkarangan ya. Waktu itu tahun 2000 sebelum ini ya 2015 waktu itu juga juara tingkat nasional juga itu untuk lomba pemanfaatan lahan perkarangan waktu itu. Dan lanjut yang 2018-nya kita lomba bersih sehat LBS tingkat nasional. Itu di situ emang banyak sekali kriteria penilaian yang kita alhamdulillah selalu dibimbing oleh dari pihak kader PKK kelurahan, kecamatan maupun dari wali kota yang selalu memberikan bimbingan kepada kita bagaimana kriteria atau hal apa saja yang harus kita lakukan. Ya, alhamdulillah kita punya maskot ya yang disebut dengan Taman Makam ini. Taman makam ya? Taman Makam. Taman makam. Makam. Jadi, Iya. maksudnya ada makam jadi taman. Nah, itu kan selama ini kita kesannya kan makam itu angker ya, serem. Nah, Ini Pak RW ini menarik nih. makanya Makam jadi taman gitu. kita rubah image masyarakat. Jadi makam itu bukan kita sulap lah gitu. Yang tadinya tempat yang serem, tempat yang angker jadi sebuah taman yang indah. Jadi Taman yang buat, menarik masyarakat. masyarakat ya. Sehingga masyarakat bisa berolahraga, bisa jogging. Nah, ini yang diapresiasi oleh pemerintah. Kok bisa seperti itu? Nah, alhamdulillah nih kita sudah publikasikan kepada masyarakat untuk ayo sama-sama kita rapikan lingkungan kita. Nah, ini sebagai maskot, sebagai contoh. Makam aja yang ini ya makam yang tadinya tidak terawat jadi terawat, bagus. Bahkan jadi nggak bikin angker ya makam ya. Ah. Kesannya selama ini kan orang takut dengan makam. takut. Bahkan Iya. cenderung orang malah jadi buat tempat yang macam-macam gitu ya. Iya. Sekarang malah jadi indah, enak dilihat, Nyaman. adem, asri. Iya, asri. Itu di tingkat RW ya, Pak RW ya, ada RW. taman makam. Alhamdulillah, iya. Tapi yang saya tahu, Iya. taman makam yang indah itu adanya di San Diego Hills aja dan Iya. itu kan mahal. Itulah. Ini di tingkat RW ada Nah, makam jadi taman gitu. Sebenarnya tinggal kemauan kita bagaimana kita memanfaatkan nih lahan yang tadinya tidak dipakai atau yang benar-benar nggak bagus, nggak terawat. Nah, kita dengan adanya program ini penghijauan ya, mari kita ajak partisipasi masyarakat, khususnya kita ajak masyarakat sekitar ya dengan gotong royong, nggak ada biaya, nggak ada dana dari pemerintah maupun dari nggak ada. Jadi Kuncinya di situ ya. Iya, Walaupun nggak ada swadaya. biaya dari pemerintah, tapi dengan gotong royong dan swadaya masyarakat, betul. yang tadinya makam serem jadi taman yang indah. Ya, asri. alhamdulillah. Jadi berkat kegotong royongan kita, alhamdulillah kita bisa berhasil menjadikan taman makam ini menjadi taman yang asri, indah gitu ya, dan segar. Nah, itu untuk I-nya ya. Ada juga selain ini juga kita punya unggulan dalam arti setiap RT saya minta untuk membuat taman apotek hidup. Ya, hatinya PKK. Setiap RT ada taman. Ada taman. Itu yang Luar biasa nih. menjadi Lebih bermanfaat lagi nih ya. saya harapkan ini semuanya akan seluruh wilayah akan ini tertata rapi gitu loh. Jadi jangan satu tempat saja. Saya harapkan ke depan semuanya punya unggulan gitu. Ya, taman unggulan lah gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar taman yang dilihat indah, Ya, tapi ada manfaat buat kesehatan. manfaatnya buat masyarakat sekitar. Itu setiap RT itu ya. Ya, alhamdulillah kita sudah sambil berjalan ini 2018, 19, 20 ini juga selalu kita ini. Apalagi di masa pandemik ini ya, corona di mana masyarakat juga selalu nggak bisa kemana-mana ya kan, jadi rumah di lingkungan. Kalau dia nggak rapi kan kelihatannya juga nggak enak juga, jadi tambah penyakit kan gitu.
Kalau kita di rumah, waktu ada, mari sama-sama kita kelola Iya. halaman kita, tanah yang nggak kepake atau yang halaman tidur, mari kita tanemin pohon-pohon sayuran, ya, pohon-pohon cabai, ya, pohon-pohon apotik hidup, ya. Dan untuk kembali untuk masyarakat lagi kan gitu ya. Iya. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Untuk kita. Terus saya dengar katanya juga ada budidaya sayuran model hidroponik, dan itu sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ya. Ya, betul betul. Jadi ya nyambung dengan kegiatan itu juga ya, pertamanan, keindahan itu kan tadi, kita juga budidaya sayuran. Itu kemarin kita dapat pelatihan hidroponik ya dari pemerintah Pemda DKI, di mana kita mau mendapat bantuan ya, alat hidroponik, di mana kita sudah manfaatkan untuk tanaman sayuran kangkung, bayam, ya, ada selada, ada pokcoy, timun. Alhamdulillah sudah berapa kali panen ya, dan sudah dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Jadi ibu-ibu PKK kita yang kelola, jadi setiap panen kita bagiin warga sekitar, kemudian juga buat ibu-ibu kader ya. Alhamdulillah udah setahun kita kurang lebih dapat bantuan ya. Alhamdulillah kita juga mendapat bimbingan dari KPKP ya, dinas itu pertamanan ya, dan tanaman pangan ya. Apalagi di masa pandemik ini juga kita selalu minta arahan bimbingan dari KPKP. Kemarin juga kita mencoba untuk memanfaatkan waktu para kader kita yang kebetulan juga nggak ada di lapangan. Kita manfaatkan yang namanya budik damber, budidaya ikan lele dalam ember. Ya, jadi budidaya damber. Iya. Jadi budidaya lele di ikan lele dalam ember. Bukan di kolam lagi ya. Bukan. Jadi kan sekarang ya namanya halaman kan susah. Apalagi di perkotaan kan kita mau nggak mau ya memanfaatkan lahan yang ada kan gitu. Jadi memaksimalkan lahan. Maksimalkan lahan. Kebetulan walaupun di perkotaan lahan sempit, tapi tetap masih bisa berbudidaya ya, baik betul. itu tanaman sayuran ataupun budidaya. Jadi di bawahnya bu lele, di atasnya kita tanam sayur ada kangkung, ada selada, ada ini. Jadi itu mengisi waktu-waktu yang ini selama pandemi ya COVID-19. Jadi terkait dengan COVID-19 Pak RW, Ya. jadi kemarin itu kan sempat boleh dibilang stuck lah ya kegiatannya, karena masyarakat itu dibatasi ruang geraknya gitu. Nah, pada saat momen kegiatan mengisi kegiatan kosong itu, ada yang dilakukan di kepengurusan RW dan RT Pak RW. Nah, iya. Terkait dengan ini COVID-19, kebetulan saya ditunjuk menjadi Ketua Gugus Tugas tingkat RW 08. Nah, sejak Februari ya, masa udah Maret ya, itu kan situasinya cepat sekali kan, kembang. Alhamdulillah kita punya inisiatif ya, dari warga juga, usulan dari para pengurus RT juga, kita banyak melakukan langkah-langkah penyemprotan, disinfektan ya, baik itu di lingkungan semua RT, semua semua rumah yang ada di wilayah kita semprot. Itu ada sampai 3 kali ya kita lakukan, di rumah ibadah juga. Kemudian juga kita lakukan kegiatan-kegiatan pendataan warga yang terdampak ya, yang kena wabah gitu kan. Itu juga sesuai dengan SOP yang ada, kita laporkan ya. Ada 1 orang yang di wilayah kita yang terkena ya, itu juga satu orang saja. Yang lainnya keluarganya ODP sudah, alhamdulillah sudah sehat ya. Itu juga berkat partisipasi semua kader, para pengurus RT yang dengan cepat ya mendeteksi warga kita yang terkena. Alhamdulillah lah, sejak itu kita lakukan yang namanya pengamanan wilayah. Ya, salah satunya kita buat portal ya. Jadi portalisasi di setiap gang ada 9 titik ya. 9 titik kita buat portal dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19. Jadi membatasi orang luar masuk gitu. Betul ya. Dan selalu kita himbau baik di musola maupun surat edaran, WA grup ya.
agar masyarakat selalu mentaati protokol kesehatan dengan melakukan memakai masker, cuci tangan, ya, kemudian juga jaga jarak, ya, menghindari kerumunan menghindari kerumunan, ya. Dan itu juga ada juga kegiatan unggulan kita dalam rangka membantu warga kita yang terdampak COVID-19. Kita dirikan kegiatan rumah pangan. Jadi selama ini bansos pemerintah kan banyak sembako ya. Jadi inisiatif dari para kader ibu-ibu PKK mendirikan sebuah yang namanya kegiatan rumah pangan gratis. Rumah pangan gratis. Iya. Jadi RW 8. Rumah pangan gratis itu memberikan bantuan dalam bentuk makanan gitu? Iya, jadi bentuknya sayuran. Sayuran. Jadi selama ini dari pemerintah beras itu kita sayurannya. Nah, klop ya, Pak RW. Ya, jadi kita kasih sayuran kangkung, lauk, ayam, telur, ya, ikan itu yang alhamdulillah dari donatur kita, dari masyarakat juga sebenarnya, dari masyarakat yang mampu, yang peduli kepada lingkungannya, alhamdulillah kita himpun. Jadi setiap hari kita buatkan 70 kita buatkan 70 paket sayuran yang diberikan gratis kepada warga. Pada warga. Jadi setiap RT itu ada mengirimkan 10 warganya. Jadi kalau 7 RT jadi 70. Jadi warga udah dapat sembako dari pemerintah, ya. Ditambah dapat sayuran, lauk pauk, dan daging segar dari RW gitu. Betul. Sebenarnya dari warga juga, dari warga untuk warga lagi. Swadaya Kita lagi ya. hanya mengkoordinir aja lah gitu. Pemirsa, di sini bukan cuma ada pengurus RW 08, ada juga Pak LMK dan Pak RT 07. Kita pengen dengar juga nih dari Pak LMK. Mungkin Pak LMK ada yang mau disampaikan terkait lingkungan. Iya, apa yang dikatakan Pak RW, ya kan, itu sudah dijalankan dengan bagus. Dari mulai lomba sampai ke pandemi corona ini sebagai gugus tugas RW 08, dan kebetulan saya juga sebagai keamanannya mendampingi beliau. Giat RW ini walaupun dia baru 3 tahun ya, 3 tahun tapi satu periode udah wah luar biasa. Kita kasih acungan jempol untuk kalau mau dibandingin dengan periode sebelumnya. Nah, itulah lebih baik gitu. Lebih baik semua dari kader-kader PKK RW 08 juga Daswis itu bekerja sama, saling merangkul untuk kegiatan di RW 08 Kelurahan Sukabumi. Betul, Kelurahan Sukabumi Utara ini. Saya rasa apa yang dipaparkan oleh Pak RW itu sudah cukup. Kita mantap untuk Pak RW 08. Kira-kira kalau buat ada pemilihan tahun depan boleh diterusin lagi? Waduh, pokoknya untuk kegiatan di wilayah ya RW 08 ini saya udah merasakan. Dulu juga kebetulan ya, saya pernah jadi RT, beliau juga jadi RT, jadi udah pengalaman di masalah ini gitu. Ke depan ini kira-kira apa nih harapannya yang ingin dicapai oleh pengurus RW 08? Baik, ya untuk ke depan insya Allah kita kalau periode berikutnya insya Allah ada ya kita siapapun ininya ya, tapi tetap kita akan pertahankan yang sudah ada dan akan kita lebih tingkatkan lagi kan gitu. Banyak program-program yang rupanya juga belum jalan, itu kan jadi prioritas kita nantinya. Gitu ya. Siap Menerima tantangan baru dengan program baru dan insya Allah. Lebih kepada kualitas kader kita nih, kita meningkatkan kualitas. Jadi ini kayaknya perlu ditiru sama RW lain ya Pak RW. Ya, perlu biarin ada studi banding kemarin gitu Pak RW ya. Ya, artinya ini jadi RW percontohan. Gitu. Amin. Oke. Ya. Dan ini kita sambil berbenah juga. Ya, bisa berlanjut Pak RW. Amin. Ya, bisa berlanjut, program-programnya juga bisa berjalan dan masyarakat betul-betul merasakan manfaat dari program-program yang sudah digulirkan oleh RW dan para RT. Berikut juga LMK. Oke, makasih Pak RW, Pak LMK, Pak RT sudah nemenin saya di Bank MGTV Channel. Mudah-mudahan ini jadi informasi yang bermanfaat buat para penonton. Syukur-syukur kalau ada yang mau studi banding kemarin mau lihat model programnya seperti apa, jadi biar ditiru dan direplikasi gitu ya di wilayah lain. Jadi pemirsa,
itulah pembincangan saya dengan penggiat lingkungan sosial, yaitu Pak RW, Pak LMK, dan Pak RT. Dan karena ini di lingkungan langsung, di salah satu programnya adalah Taman Makan yang tadi sudah disinggung oleh Pak RW. Jadi ini luar biasa, lingkungannya bagus, bahkan sudah mulai dikunjungi banyak orang gitu, karena banyak yang tertarik dan berminat mau lihat apa itu Taman Makan. Nah ini luar biasa pemirsa. Jadi perlu kayaknya ini ditiru dan diikuti oleh area-area lain, sehingga makam yang tadinya serem itu, menakutkan, itu jadi tempat yang indah dan menarik. Bahkan banyak yang pada selfie. Makanya tadi suaranya berisik, ada motor lewat, ada orang-orang yang pada teriak-teriak. Jadi ini di lingkungan yang programnya nyata, bukan program bohong-bohongan. Jadi mudah-mudahan ini informasi bermanfaat dan bisa ditiru oleh pengurus RW yang lain, para penggiat sosial, yang nanti bisa juga berkunjung ke sini ketemu para pengurus RW dan RT, Pak LMK. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan kegiatan yang lain, dan sampai jumpa. Salam.